Pertama-tama, mari kita bahas mengenai emosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dengan framing tim pro sebelumnya, yaitu tes kompetensi ini dilakukan untuk menghindari kandidat-kandidat yang tidak memenuhi kapasitas, pengkhianatan atas suara pilihan dari rakyat, dan juga memberikan suatu solusi atau preventif mengenai kegagalan kontrak sosial, yaitu kewajiban dari para orang-orang yang sudah mencalon menduduki kursi-kursi politik ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai argumentasi lawan, yaitu tim pro, dan saya akan membidasnya. Yang pertama-tama adalah tim pro menyatakan bahwa prinsip obligasi itu penting, dan ini benar karena bagi politikus kewajiban ia memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang bukan hanya untuk dirinya saja, namun untuk tatanan masyarakat ke dunia lingkup yang lebih luas. Dan betul sekali, itu adalah hal yang sangat wajar. Namun solusi itu bukan hanya ada pada tim pro. Tes kompetensi politik seperti tes hukum dan ekonomi itu penting. Namun pada akhirnya, tes tersebut hanyalah tanda formalitas yang tertulis pada kertas. Dan tes tersebut bukan dalam bentuk konkret. Maka dari itu, tes seperti tes kompetensi untuk mencari kandidat-kandidat, untuk membuang kandidat yang tidak relevan, tidak memiliki kapasitas, atau memiliki norma-norma menganut nilai-nilai ekstremis, hal itu tidak dapat dijamin hanya dengan tes kompetensi tertulis. Dan juga untuk argumen yang kedua, yaitu adalah prinsip praktikalitas. Benar, pada saat ini, generasi zaman sekarang banyak sekali untuk memilih apatis. Mengapa? Karena mereka tidak peduli, ataupun seperti yang tadi tim pro katakan, karena mereka sudah kecewa atas kandidat-kandidat ataupun kebijakan-kebijakan yang lalu. Namun, bukan hanya itu alasannya. Ada juga anak-anak muda yang merasa bahwa politik itu tidak menarik dan juga kotor bahkan. Dan sehingga kami membuat gagasan baru mengenai tes, seperti kandidat-kandidat diberikan tes untuk seperti membuat kampanye, membuat visi misi proper, dan juga mencoba untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat sekitar. Dengan ini, tes tersebut dapat terlaksana dengan lebih relevan dan juga nyata. Hal ini juga akan lebih menarik banyak masyarakat, sehingga kegagalan calon-calon untuk menarik perhatian pada generasi muda untuk tidak apatis dapat diselesaikan dengan solusi kami, yaitu tes seperti membuat kampanye kecil dan disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hal ini, tes kompetensi betul mungkin akan mempunyai suatu impact yang berdasar. Namun, tes yang akan kami gagas akan menjadi hal tes yang lebih signifikan. Dan juga tadi tim pro mengatakan bahwa tes kompetensi politik, tim pro akan menyangka bahwa tim oposisi akan berbicara tes kompetensi politik juga dapat mempersempit peluang untuk kaum kecil untuk berpartisipasi dan mencalon. Meskipun tim pro sudah menggagas bahwa akan ada pendidikan, namun pendidikan ini tidak menjamin semua orang peserta kandidat dapat mendapatkan akses yang sama. Sehingga dengan begitu, apakah calon yang lebih unggul dalam hal praktikal, realistis, kenyataan, konkret dibanding dengan teoritikal, ilmu-ilmu, tidak layak untuk maju mencalonkan diri? Sehingga hal ini menuju pada argumen saya memiliki satu argumen dengan dua lapis dan juga komparasi. Tes kompetisi ini digagas sebagai salah satu tes dasar untuk mencalon. Namun, hal ini tidak memiliki dampak yang signifikan kepada kandidat tersebut dan juga kepada masyarakat yang seharusnya menjadi target mereka. Sehingga kami menggagas suatu tes baru, yaitu seperti tes kampanye, sehingga kandidat ini dicoba harus membuat visi dan misi serta program kerja yang nyata dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Dengan ini, hal tes seperti ini ketika kandidat-kandidat tidak hanya duduk dalam suatu tempat mengerjakan tes tertulis, namun mengadakan tes dengan bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat face to face. Hal ini akan menarik perhatian dibandingkan dengan hasil dari tes kompetensi, sehingga masyarakat dapat merasakan secara nyata kompetensi dari calon-calon kandidat ini. Dengan program dan aksi nyata mereka, dengan masyarakat yang mau ikut serta dalam proses ini, kompetensi ini akan memimpin pada masyarakat yang tertarik pada politik, sehingga diharapkan angka apatis dapat menurun.
Dan juga dibandingkan dengan masyarakat yang hanya ditunjukkan hasil dari tes, hal ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Seperti ketika tim pro menggagas bahwa akan adanya transparansi dengan memberikan hasil tes. Namun kita tidak tahu apakah hasil dari transparansi yang diberikan pada masyarakat dapat dipercaya. Kita sangat mempertanyakan akuntabilitas ini. Kenapa? Karena orang-orang judge yang menilai kandidat-kandidat tes kompetensi ini bukanlah masyarakat sendiri, namun dengan orang-orang di baliknya. Dan juga untuk layer yang kedua adalah check and balance tidak hanya ada pada tim pro. Tim oposisi kami juga dapat menggas check and balance yang lebih nyata dan konkret. Dengan apa? Dengan opini, feedback, reaksi dari masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena orang-orang yang menduduki kursi politik bertanggung jawab atas masyarakat. Program-program dan ide-ide yang mereka keluarkan menargetkan masyarakat. Sehingga kita seharusnya membiarkan masyarakat menjadi judges yang menilai atas kandidat-kandidat ini, dan bagaimana masyarakat dapat mendapatkan akses untuk menilai kandidat ini dengan cara tes yang kami gagas seperti tadi, dengan orang-orang kandidat-kandidat memberikan suatu kampanye kecil-kecilan, menyuarakan bagaimana visi, misi, dan program kerja yang akan mereka nyatakan ketika mereka terpilih. Dengan begini masyarakat tidak hanya duduk berdiam melihat hasil tes kompetensi yang akuntabilitasnya dipertanyakan, namun mereka dapat ikut secara nyata mengkritik tes kompetensi tersebut. Sehingga dengan begini tes kapabilitas dapat terlaksana dengan lebih nyata dan konkret. Bangga menjadi tim oposisi.